Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yudi KKGK. Oke teman-teman, hari ini saya mau mengajak teman-teman semuanya belajar bareng ya mengenai box sekring di Vario 125. Kebetulan ini di depan saya ada media ya. Di box sekring ini ada kendalanya. Entah kendala dari box sekring atau dari kontak. Nah, ini akan saya sampaikan pertama kali ini motor tidak bisa hidup ya, atau begitu dikunci kontak kelistrikan ini tidak ada teman-teman ya. Jadi nanti kita mencari penyakitnya, kenapa kok kunci kontak tidak bisa berfungsi ya, kelistrikannya tidak hidup. Nah, selanjutnya kalau sudah ketemu, kita mempelajari dari kabel-kabel box sekring ini ya, jalurnya kemana saja dan fungsinya apa saja. Oke, pertama-tama kita mencari kenapa motor ini tidak bisa hidup kelistrikannya teman-teman ya. Oke, akan saya coba cari ya. Nah, pertama-tama teman-teman sediakan ya touchpen seperti ini. Anggap saja ini touchpen DC ya, kita memakai buklam. Jadi kita cek dulu berfungsi tidakkah alat ini ya. Oke, berfungsi ya, hidup normal, aki berarti normal teman-teman ya. Jadi kita akan cek ke tahap kunci kontak. Dikarenakan jalur utama dari kelistrikan hidup ini dari kunci kontak teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa menyimak dari speedometernya. Ini akan saya coba kontak on. Nah, terlihat ya di speedometer tidak hidup, on off ini ya. Nah, ini tidak hidup ya. Nah, kita cari di awal di kabel kontak dulu teman-teman ya. Nah, di kabel kontak ini ada kabel 4. Nah, kabel 4 itu kabel yang api standby-nya warnanya yang merah leres putih. Jadi yang ketiganya ini hitam leres putih, hitam leres biru, dan hitam leres merah. Ini pembagian setelah kunci kontak on. Nah, jadi yang standby merah leres putih teman-teman ya. Jadi kita cek dulu merah leres putih ini apakah ada apinya. Kita colok di bagian massa bodi tidak masalah ya, atau massa ecu. Nah, hidup ya. Berarti arus standby-nya ada ya yang dari aki. Nah, kita cek keluarannya ya, yang ketiga kabel ini ya teman-teman ya. Pokoknya yang serba hitam. Nah, kita cek kunci kontak on. Nah, kita pertama yang kabel ini sebelah ini. Nah, ini tidak ada setrumnya teman-teman ya. Bisa terlihat ya. Nah, ini tidak ada setrumnya. Sampainya tidak ada setrumnya. Tidak ada setrumnya. Berarti ketiga kabel ini ketika tidak ada arusnya ya, arus 12 volt yang seharusnya kita tebak rusak, berarti kunci kontaknya teman-teman ya, alias kontaknya ini teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan merah leres putih ini ada arus standby 12 volt ya, dari aki ke sekring terus menuju ke kunci kontak. Nah, ini seharusnya ketiga kabel pembagian ini setelah kunci kontak on ini harusnya ada ya. Nah, kalau tidak ada berarti kunci kontaknya yang bermasalah. Ini masih asumsi teman-teman ya. Ini belum kita cek dikarenakan soket ini bisa juga terjadi suatu masalah. Nah, ini akan saya coba cabut. Nah, saya cabut, teman-teman bisa melihat ini soketannya ini normal semua ya. Tidak ada berjamur atau tidak ada yang rusak. Biasanya rusaknya berjamur teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini akan saya coba cek standby-nya ya, yang merah ini nomor 2 dari sini. Kita cek kembali. Ini pas posisi tidak dikunci kontak ya. Nah, kita lihat. Nah, ada ya teman-teman ya, hidup ya. Berarti kalau standby-nya ini hidup, berarti ketiga-tiganya ini harusnya hidup gitu dikunci kontak ya. Nah, ini tidak hidup teman-teman ya. Berarti antara soketannya ini dan kunci kontaknya ini yang bermasalah. Nah, kalau misalnya ini berjamur, seharusnya tidak nyampai. Nah, ini bagus teman-teman ya. Ini bagus. Apakah ini tidak secara langsung
connect sama ini ya, atau longgar ya. Nah, akan kita coba sisipkan kabel teman-teman ya, supaya rapet, supaya arusnya masuk ke kontak. Nah, ini tidak terlihat longgar, tapi siapa tahu ya, kita mencoba dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya siapkan ya serabut dari sebuah kabel ya, seperti ini. Ini kira-kira 4 lembar teman-teman ya, 4 lembar serabut. Kita sisipkan di sini nomor 2 di arus standby yang dari sekring atau dari aki. Nah, seperti ini ya, disisipkan seperti ini. Supaya apa teman-teman? Supaya ini rapet ya, supaya daya cengkramnya dari sekun soket ini kuat ya teman-teman ya. Ini hanya percobaan supaya kita bisa mengetahui yang rusak soketnya atau kontaknya. Nah, kalau dengan cara ini nanti masih tidak bisa menyala, berarti bisa disimpulkan kontaknya yang bermasalah atau rangkaian dalam kontaknya ini ada yang tidak menyambung teman-teman ya. Nah, ini kita coba dulu yang bagian soketnya dulu. Nah, seperti ini kita tancapkan. Oke, saya kunci kontak on. Nah, teman-teman bisa melihat ya di speedometer saya kunci kontak on aktif ya, atau hidup speedometernya ya. Sekali lagi ini off, hidup. Nah teman-teman, ini berarti bisa disimpulkan kerusakan ini ya di soketannya ya. Nah, ini saya goyang-goyang ini hidup mati ya. Nah, terdengar full pumpnya, padahal ini tidak saya kunci kontak ya. Nah, ini saya goyang-goyang. Oke, berarti kesimpulannya dari soketan ini teman-teman ya, dari soketannya ini dia kendor atau tidak kencang di kabel-kabelnya ini ya teman-teman ya. Nanti kita periksa lagi lebih lanjut, tapi dengan cara seperti ini dia sudah mau hidup ya. Terkecuali kalau kita goyang-goyang teman-teman ya, dia istilahnya kalau kita goyang paksa dia masih bisa hidup mati. Tetapi kalau kita diamkan seperti ini, kita kunci kontak on off, dia sudah normal. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini permasalahan ada di soket kontaknya yang tidak kencang ya, alias longgar. Jadi teman-teman nanti apabila ada kelistrikan, begitu kunci kontak on tidak menyala di speedometer dan kelistrikan yang lainnya, teman-teman nanti bisa mencoba seperti yang saya kerjakan ini. Oke, dan mari kita belajar di box sekringnya ya, dikarenakan ini sudah fix ya, sudah clear, penyakitnya sudah ketemu dari ini kabel kontaknya ya, yang tidak menyebar arusnya. Nah, ini kita pelajari juga, ini kita borongan ini ya, maksudnya kontennya ini borongan, kita bahasnya 2 kali ya, mencari penyakit dan tutorial. Nah, ini fungsinya ini akan saya perjelas dengan singkat, dikarenakan nanti durasinya kebanyakan kalau terlalu panjang teman-teman ya.